Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penguji PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Eko Haristanto, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 Universitas Lampung, NIM 23130611132. Saat ini saya mengajar di SMK Hampar Baiduri. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN pada pelaksanaan kelas 10 dengan materi pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu agar pembelajaran kedepannya dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Kalau masih keadaan baik, sehat, ya. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar, ya. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas, dipimpin doanya. Semuanya siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tingkatkan rasa nasionalisme kita terhadap pahlawan. Mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Oke? Silakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, sebagai adil makmur sentosa. Pribadi bangsamu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk semua. Sebelum kita mulainya, kalian silahkan melihat kiri kanan kalian. Apakah masih ada sampah? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, ini kita Bapak absen dulu ya. Apakah hadir semua? Ya, semua nihil ya. Baik. Sebelumnya ini kita akan melanjutkan materi. Sebelum kita melanjutkan materi, Bapak akan mengajak kalian untuk
berkonsentrasi dulu. Oke, kita bermain konsentrasi. Kalian silahkan ikuti Bapak, ya. Kita berkonsentrasi, yaitu bermain. Kalau Bapak bilang cacing, kalian bilang panjang. Oke, kalau Bapak bilang cacing, kalian bilang panjang. Kalau Bapak bilang ular, kalian bilang pendek. Kebalikannya. Oke. Cacing Panjang. ular Pendek. masih konsentrasi. Sekarang Bapak tambahi dengan sebuah gerakan. Oke. Kalau cacing tadi bilang apa? Panjang. Kalau panjang bentuknya seperti ini. Gerakannya seperti ini. Ya. Kalau pendek gerakannya seperti ini. Oke. Ya. Cacing. Panjang. Ular. Pendek. Cacing. Panjang. Cacing. Panjang. Ular. Pendek. Cacing. Panjang. Ular. Pendek. Kalau pendek begini ya. Sekarang dibalik. Oke. Cacing. Pendek. Iya. Kalau pendek sama. Kalau pendek sama. Ya. Kan Bapak bilang dibalik, ya kan? Oke. Ular. Nah, ternyata masih bingung. Oke. Masih belum konsentrasi. Oke, gak apa-apa. Kasih tepuk tangan dulu. Kita akan mengingat materi sebelum yang kemarin. Yang pertama, kemarin kita sudah belajar tentang sistem ekonomi. Siapa yang ingat tentang sistem ekonomi? Siapa? Iya, silakan. Sistem ekonomi adalah strategi suatu negara mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran. Iya, betul. Sip. Ada lagi yang tahu sistem ekonomi dibagi berapa? Ada yang ingat? Iya. Silakan. Dibagi menjadi 4. Ah, Sistem ekonomi liberal, Iya. sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi komando. iya. Sistem ekonomi. Oke, masih ingat ya. Nah, sekarang kita masuk dalam materi kita, yaitu materi kita yaitu tentang kegiatan ekonomi. Oke. Ada yang tahu tentang kegiatan ekonomi apa? Ada yang tahu? Iya, silakan. Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau negara untuk memproduksi, mendistribusi, dan mengkonsumsi barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia. Iya. Betul sekali. Kasih aplaus dulu. Nah, untuk melengkapi agar kalian mengerti, di sini Bapak tampilkan sebuah video, ya. Tolong disimak, dihayati, ya, dan dipahami. Oke.
Kedengeran nggak? Setelah kalian perhatikan video tersebut, ya, sekarang Bapak ingin membagi kelompok. Langsung saja kita buat kelompoknya. Yuk, silahkan kelompok 1, kelompok 2. Oke, sudah? Kalau sudah pada kelompoknya, kalian sudah menyaksikan video yang Bapak tampilkan tadi. Nah, silahkan kalian diskusikan, dan di sini Bapak bagikan, ya, Bapak bagikan LKPD-nya. Silahkan kamu kerja, diskusikan. Oke, silakan. Ini Bapak mau jadi kalian ya.
Oh iya, kegiatan ekonomi terjadi tiga utama yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi merupakan tahap awal dari siklus ekonomi, ya, di mana barang dan jasa dibuat atau dihasilkan. Sedangkan distribusi, proses penyaluran barang dan jasanya produsen dan konsumen. Kalau konsumsi menunjuk pada penggunaan barang dan jasa oleh konsumen. Oke, sudah paham? Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang siapa yang ingin presentasi? Satu dulu Pak. Silakan, siapa yang ingin presentasi? Langsung? Iya, silakan. Kelompok satu, silakan maju ke depan. Oke, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pengertian kegiatan ekonomi. Namun sebelum dimulai presentasi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Naila Sari Maulida. Saya Takia Bulaka. Saya Zafin Kirana. Saya Sukardila Kartika. Saya Kimis Bari. Jadi kita lanjut ke materinya. Yang pertama, pengertian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau negara untuk memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia. Pilar-pilar kegiatan ekonomi. 1. Produksi merupakan pilar utama kegiatan ekonomi di mana barang dan jasa diproduksi untuk memenuhi kebutuhan manusia. 2. Distribusi merupakan proses pengiriman dan penyaluran barang dan jasa dari tempat produksi ke tempat konsumsi. 3. Konsumsi melibatkan penggunaan atau pemakaian barang dan jasa oleh individu atau masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Jenis-jenis kegiatan ekonomi. 1. Pertanian meliputi kegiatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perikanan, dan peternakan. 2. Industri mencakup segala kegiatan pembuatan dan pengolahan barang. 3. Jasa Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ada pertanyaan? Presentasinya? Iya, silakan. Saya izin bertanya, sebelumnya perkenalkan saya Zaid Salim Akbar. Ingin bertanya tentang apa saja aspek-aspek utama dari kegiatan ekonomi. Oke, aspek utama dari kegiatan ekonomi. Izin menjawab. Jadi aspek-aspek utama dari kegiatan ekonomi adalah meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah pembuatan barang dan jasa, distribusi adalah pengaturan pengiriman barang dan jasa ke konsumen. Sedangkan konsumsi adalah pemakaian barang dan jasa oleh konsumen. Baik, terima kasih. Oke, sip. Ada lagi? Ada lagi? Ingin bertanya? Gak ada cukup? Kalau cukup, silakan ditutup. Baik, presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dan pertanyaan yang kurang, kami mohon maaf. Baik, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Oke. Ada lagi?
silakan. Oke, baik. Di sini kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang kegiatan ekonomi. Sebelumnya, sebelum lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari saya. Nama saya Iqbal Maulana Febriano. Nama saya Sulaiman Hadidul Aisyah. Nama saya Ainat Nurul. Nama saya Siva Aulia Ardana. Oke, baik. Kita akan lanjut untuk mempresentasikan apa sih itu kegiatan ekonomi. Mulai dari pengertian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam suatu sistem ekonomi. Memahami konsep ini penting untuk memahami bagaimana ekonomi bekerja. Selanjutnya ada tujuan kegiatan ekonomi. 1. Peningkatan kesejahteraan. Salah satu tujuan utama kegiatan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan. 2. Pertumbuhan ekonomi. Kegiatan ekonomi juga bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, diukur dengan meningkatnya produksi dan pendapatan nasional. Yang ketiga, pemerataan pendapatan. Sebagai bagian dari tujuan pembangunan ekonomi, kegiatan ekonomi perlu memperhatikan pemerataan pendapatan agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang memicu konflik. Baik, selanjutnya adalah elemen-elemen dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam. Oke, baik, itulah tadi pengertian dari kegiatan ekonomi. Mungkin sampai di sini. Apakah ada yang ditanyakan dari kegiatan ekonomi? Yang ingin bertanya dipersilahkan. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Ya, izin. Perkenalkan, nama saya Kalena Nisha. Saya ingin bertanya, bagaimana distribusi barang dan jasa terkait dengan kegiatan ekonomi? Oke, bisa diulang kembali pertanyaannya? Bagaimana distribusi barang dan jasa terkait dengan kegiatan ekonomi? Baik, izin menjawab. Jawabannya, distribusi dalam kegiatan ekonomi adalah proses mengirimkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen melalui berbagai saluran pemasaran. Oke, apakah baik, terima kasih Kak Alia Aura sudah memberikan pertanyaan pada kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait kegiatan ekonomi? Lagi? Ya. Sampai sini cukup. Ya, Ya, baik. silakan. Saudara Mustafa. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad William Mustafa Sidik. Yang kelas? Izinkan saya bertanya, apa yang dimaksud dengan permintaan dan penawaran dalam konteks kegiatan ekonomi? Baik, izin menjawab. Permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli barang atau jasa. Sementara penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia untuk dijual. Oke, baik, mungkin itu saja. Terima kasih kepada saudara Mustafa karena telah bertanya. Cukup ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kami dari kelompok 2 izin mengundurkan diri. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Oke, sudah masing-masing kelompok sudah presentasi dan sudah memaparkan hasilnya yang kalian lihat videonya ya. Nah sekarang Bapak ingin kita menyimpulkan
Ini Bapak menyimpulkan ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Nggak ada? Baik. Jadi kegiatan ekonomi terdiri dari 3 utama: produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi merupakan tahap awal dalam siklus ekonomi, di mana uang dan jasa dihasilkan. Sedangkan distribusi, proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Konsumsi merujuk pada pengguna barang dan jasa oleh konsumen. Kesimpulannya, produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan 3 tahap yang saling terkait dalam kegiatan ekonomi. Produksi menciptakan barang, jasa, distribusi memastikan mereka tersedia di pasar, dan konsumsi adalah hasil akhir di mana barang dan jasa tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke. Dan sekarang sudah? Sudah? Sudah dikumpul? Baik, kalau sudah Bapak akhiri sampai di sini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.